Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada mata kuliah pengantar matematika keuangan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi penting dalam mata kuliah ini. Materi yang akan saya jelaskan kali ini adalah diantaranya yang pertama, dasar-dasar matematika keuangan. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, sekuritas. Keempat, sekuritas derivatif. Dan yang kelima, materi tentang valuta asing. Materi yang pertama yaitu dasar-dasar matematika keuangan. Konsep waktu dalam uang yaitu ada dua. Yang pertama, nilai sekarang dan nilai masa depan. Nilai sekarang merupakan nilai investasi saat ini, sedangkan nilai masa depan yaitu nilai yang akan dicapai pada waktu tertentu di masa depan dengan mempertimbangkan bunga atau imbal hasil. Selanjutnya ada tingkat diskonto dan bunga. Tingkat diskonto itu merupakan suku bunga yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Hal ini mencerminkan risiko dan waktu yang relevan dalam mengambil keputusan investasi. Selanjutnya, risiko dan imbalan hasil. Yang pertama ada praktek pengukuran risiko, di mana pengukuran risiko itu mencakup analisis statistik seperti deviasi standar dan varians untuk memahami fluktuasi nilai investasi dan potensi kerugian yang dapat terjadi. Selanjutnya ada hubungan risiko dan imbalan hasil. Hubungan risiko dan imbalan hasil itu menunjukkan bahwa investasi dengan risiko lebih tinggi biasanya menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas potensi kehilangan modal. Materi yang kedua yaitu investasi. Adapun investasi merupakan aktivitas menanamkan dana pada suatu instrumen atau aset dengan harapan akan memperoleh imbal hasil atau return di masa mendatang. Investasi melibatkan konsep nilai waktu uang atau time value of money, yaitu bahwa uang hari ini lebih bernilai dibanding uang di masa depan karena potensi bunga. Investasi itu sendiri dibagi beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama investasi real, itu adalah investasi yang berupa aset fisik seperti emas, tanah, properti, dan lain-lain. Yang kedua investasi finansial, adalah investasi berupa surat berharga seperti saham, obligasi, dan reksadana. Yang ketiga ada investasi jangka pendek dan yaitu merupakan investasi dengan jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti deposito, pasar uang, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir ada investasi jangka panjang, yaitu adalah investasi dengan jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, properti, dan lain-lainnya. Adapun kegunaan dari investasi ini yaitu untuk menyimpan dan mengembangkan nilai kekayaan, untuk menciptakan sumber pendapatan pasif, menjaga kekayaan dari inflasi, dan juga untuk mendukung tujuan keuangan jangka panjang, contohnya untuk pensiun, pendidikan, dan lainnya. Untuk memahami materi tentang investasi ini, berikut kita akan mengerjakan salah satu contoh soal di mana diberikan soal investasi 25 juta dengan bunga majemuk 7% per tahun selama 4 tahun. Berapakah nilai akhir investasinya? Untuk menjawab soal tersebut, digunakan rumus sebagai berikut,
yaitu P dikali 1 ditambah R pangkat T. Kemudian substitusikan nilai yang telah diketahui dari soal, yaitu 25 juta dikali 1 ditambah 0,07 pangkat 4. Dari hasil perkalian tersebut diperolehlah nilai akhir investasinya, yaitu sebesar Rp32.770.000. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu sekuritas. Sekuritas adalah instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan, di mana sekuritas ini mencerminkan klaim atas suatu aset atau pendapatan. Dalam pasar keuangan, sekuritas digunakan untuk mendapatkan dana atau berinvestasi. Sekuritas dibagi beberapa jenis, diantaranya yang pertama, saham, yaitu adalah sekuritas yang kepemilikannya atas nama perusahaan dan berpotensi dividen. Yang kedua ada obligasi, yaitu merupakan surat hutang dengan bunga atau kupon tetap. Yang ketiga ada surat berharga negara, yaitu merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah, misalnya SBN dan SUN. Sekuritas berguna untuk beberapa hal, yaitu yang pertama, membantu suatu perusahaan untuk memperoleh modalnya. Yang kedua, menjadi sarana investasi dan tabungan. Yang ketiga, memberikan penghasilan tetap, obligasi atau tidak tetap seperti saham. Dan juga untuk meningkatkan likuiditas di pasar keuangan. Untuk lebih memahami materi tentang sekuritas ini, teman-teman dapat mengerjakan soal yang telah diberikan sebagai berikut, yaitu di mana diberikan soal obligasi 3 tahun dengan kupon sebesar 90.000 per tahun dengan nilai nominal 1 juta, tingkat diskonto 9%, hitunglah nilai sekarangnya. Materi yang keempat yaitu sekuritas derivatif. Derivatif itu merupakan kontrak keuangan yang nilainya bergantung pada harga aset dasar seperti saham, indeks, komoditas, atau mata uang dan lainnya. Adapun jenis-jenis sekuritas derivatif sendiri yaitu yang pertama ada opsi, yaitu kontrak keuangan yang nilainya bergantung pada hak beli atau jual aset tersebut. Yang kedua ada futures, yaitu di mana kewajiban jual atau beli aset di masa depan dengan harga yang telah disepakati. Yang keempat ada forward, yaitu adalah jenis kontrak keuangan yang mirip dengan futures, tapi tidak diperdagangkan di bursa. Yang keempat ada swap, yaitu merupakan jenis kontrak keuangan dengan cara tukar-menukar arus kas, contohnya seperti bunga tetap versus variabel. Sekuritas derivatif sendiri itu memiliki kegunaan untuk yang pertama, melindungi nilai mata uang terhadap risiko harga atau cross. Yang kedua, spekulasi, yaitu mengambil posisi berdasarkan prediksi pasar. Yang ketiga ada arbitrage, yaitu untuk mencari keuntungan dari selisih harga di antara dua pasar. Dari materi sekuritas derivatif ini, diberikan sebuah contoh soal untuk lebih memahami tentang materi tersebut, yaitu di mana Anda membeli call option saham sebesar 200 dengan harga strike 4.500. Harga saham pada saat ini 4.800. Hitunglah keuntungan bersih. Kemudian kita dapat menjawabnya dengan cara sebagai berikut. Untuk menentukan keuntungan kotor, yaitu di mana 4.000
4.800 dikurang 4.500, yaitu sama dengan 300. Setelah didapat keuntungan kotornya, selanjutnya kita mencari keuntungan bersihnya. Keuntungan bersih yaitu adalah keuntungan kotor dikurang dengan harga call option saham, yaitu 300 dikurang 200, hasilnya 100. Jadi, keuntungan bersih yang diperoleh yaitu adalah 100. Materi yang kelima yaitu valuta asing. Valuta asing adalah mata uang negara lain yang digunakan untuk transaksi internasional. Perdagangan falas atau forex merupakan aktivitas jual beli mata uang. Valuta asing sendiri terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada spot, yaitu transaksi secara langsung, yang dimana settlement-nya kurang dari 2 hari. Yang kedua ada forward, yaitu adalah kurs yang ditentukan sekarang dengan eksekusi masa depan. Yang ketiga ada futures, yaitu merupakan suatu kontrak falas standar di bursa. Yang keempat ada swap, yaitu merupakan kombinasi dari dua transaksi, yaitu beli dan jual dengan tanggal yang berbeda. Fungsi atau kegunaan dari valuta asing sendiri yaitu untuk mendukung ekspor dan impor. Yang kedua untuk spekulasi terhadap perubahan kurs. Yang ketiga yaitu untuk melindungi nilai sebuah mata uang dari risiko nilai tukar. Yang ketiga yaitu untuk diversifikasi investasi global. Selanjutnya, dari materi-materi yang telah dipelajari dari valuta asing ini, diberikan sebuah contoh soal serta solusi cara menjawabnya, yang dimana contoh soal diberikan jika Anda membeli 2.000 euro saat kurs euro per IDR sama dengan 16.200. Lalu menjualnya saat kurs menjadi 16.500. Berapakah keuntungan yang Anda peroleh? Untuk menjawabnya yaitu dengan cara di mana keuntungan yaitu sama dengan kurs euro per IDR yaitu 16.200 kita kurangkan dengan penjualan kurs yaitu sebesar 16.500 dikali dengan pembelian sebesar 2.000 euro, yaitu diperolehlah keuntungan sebesar 600.000. Mungkin dari penjelasan materi-materi dari mata kuliah pengantar matematika keuangan yang telah saya jelaskan tadi, saya harapkan dapat memberikan pemahaman, pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Semungkin sekian dari penjelasan materi saya. Sekian, terima kasih.